pembelajaran kita minggu kemarin apa? Ya, silakan. Ini tentang kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, benar sekali. Kedaulatan pembelajaran kita minggu lalu itu yaitu kedaulatan NKRI. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari harmoni dalam keberagaman SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan, sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum ke materi, Ibu ingin bertanya, apa sih harmoni itu? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, silakan siapa? Harmoni adalah suatu keselarasan, keseimbangan, dan keserasihan antara elemen-elemen yang berbeda. Ya, benar sekali ya. Harmoni itu adalah keselarasan dalam sebuah keberagaman. Nah, harmoni itu yaitu keadaan seimbang di mana sebuah perbedaan itu tidak menimbulkan adanya konflik dan juga perbedaan. Seperti pada pertemuan kita kali ini kan di kelas ini sendiri itu berbeda-beda kan, tidak dalam satu daerah, berasal dari daerah dan wilayah yang berbeda-beda, tetapi keharmonisan dan keselarasan yang timbul dari kelas ini sendiri itu yang dinamakan dengan harmoni. Nah, dalam konteks keberagaman di Indonesia, harmoni berarti berdampingan secara damai dan saling menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi sebuah persatuan. Baik, selanjutnya harmoni dalam keberagaman. Ini seperti yang sudah kita ketahui kan bahwa Indonesia ini memiliki banyak sekali suku, ras, agama, dan budaya. Bahkan di Indonesia ini sendiri memiliki 17.000 pulau yang ada di Indonesia dan lebih dari 300 kelompok etnis serta agama resmi di Indonesia. Agama di Indonesia ini terdapat 6 kan? Ya, Bu. Nah, tahu tidak apa itu simbol Indonesia itu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Ya, walaupun berbeda-beda tapi satu tujuan. Walaupun Indonesia ini berbeda-beda agamanya, rasnya, sukunya, budayanya, maka kita disatukan dalam kesatuan Indonesia. Nah, faktor-faktor penyebab keberagaman itu ada 4. Yang pertama faktor geografis. Faktor geografis itu karena Indonesia ini terdiri dari banyak pulau tadi, itu yang menyebabkan Indonesia ini memiliki banyak pulau sehingga menciptakan perbedaan suku, adat istiadat, bahasa, dan juga budaya. Selanjutnya faktor ras, yaitu keberagaman ras yang dipengaruhi oleh gelombang migrasi itu menyebabkan Indonesia ini memiliki beberapa ras seperti ras Melayu, Papua, dan keturunan-keturunan migran seperti Tionghoa, Arab, dan juga India. Selanjutnya yaitu faktor agama. Nah, faktor agama ini disebabkan karena melalui perdagangan dan kolonialisme. Agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, dan Konghucu itu masuk ke Indonesia melalui perdagangan dan penyebar agama dari luar negeri. Nah, faktor yang terakhir itu faktor budaya. Faktor budaya ini sangat beragam dengan lebih dari 300 kelompok etnis yang memiliki bahasa, adat istiadat, tradisi, dan seni yang berbeda-beda. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, menurut kalian keberagaman ini itu penting nggak sih? Sangat penting, Bu. Penting kan? Oke, baiklah. Nah, ini pentingnya keberagaman itu yang pertama, pentingnya keberagaman itu bisa meningkatkan sebuah kekayaan budaya. Yang kedua yaitu membangun toleransi dan persaudaraan. Walaupun keberagaman kita berbeda-beda, tapi kita bisa menciptakan toleransi antar persaudaraan supaya terjadi harmonisasi. Yang selanjutnya yaitu memperkaya identitas nasional. Keberagaman Indonesia itulah yang memperkaya identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Kan Indonesia juga terkenal dengan bangsa yang memiliki beribu-ribu pulau, bahasa, adat istiadat, dan juga budaya. Selanjutnya itu perekat persatuan di tengah tantangan. Nah, tantangan dalam menjaga harmoni keberagaman itu bagaimana sih? Sulit enggak sih menurut kalian? Sulit, Bu. Oke, ini dia tantangan. Ada 3 tantangan dalam mewujudkan keberagaman harmoni. Yang pertama itu intoleransi, karena masih banyak sekali sekarang di Indonesia ini yang kita itu tidak menghargai masih banyak terjadi konflik antara agama dan juga antar etnis. Yang selanjutnya yaitu radikalisme. Sekarang mau bertanya, radikalisme itu apa sih? Saya, Bu. Ya, Bhinneka. Merupakan paham atau suatu aliran yang menggunakan suatu kekerasan atau sikap yang ekstrim gitu, Bu, untuk mencapai suatu tujuan dengan cara memecahkan suatu masalah atau menyikapi suatu perbedaan. Ya, benar sekali, radikalisme itu
itu adalah ancaman-ancaman dari paham ekstrim yang bisa menyebabkan persatuan itu pecah ya. Nah, selanjutnya diskriminasi. Diskriminasi itu sendiri yaitu prasangka terhadap ras atau golongan tertentu, seperti melarang umat lain melarang atau tidak membiarkan agama lain itu beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Nah, sejauh ini setelah PPT telah disampaikan, adakah anak-anak yang ingin bertanya mengenai materi kita pada hari ini? Adakah yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, cukup. Baiklah, di sini setelah kalian memahami materi-materi yang sudah disampaikan, di sini ibu mempunyai LKPD, tempat kerja peserta didik. Di sini ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya anak-anak. Jadi di sini saya kalian kerjakan sesuai dengan ini kelompok 1. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Oke, ibu beri kalian waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Dimulai dari sekarang. Semangat. Oke, mungkin sudah cukup ya karena sudah 5 menit bagi teman-teman. Perwakilan kelompoknya silakan maju. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Jadi saya mau jawab yang nomor 1, Bu. Jadi jawabannya intoleransi agama sering menjadi sumber ketegangan dengan diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas atau penolakan pembangunan ibadah. Diskriminasi ras dan etnis juga masih sering terjadi di mana kelompok-kelompok tertentu diperlakukan tidak adil dalam kesempatan kerja, pendidikan, dan layanan publik. Kesalahpahaman antar budaya memperburuk situasi dengan stereotip dan prasangka yang menghambat hubungan harmonis. Oke, selanjutnya. Akibat apa yang ditimbulkan oleh terjadinya masalah beragama? Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya masalah beragama yaitu memicu konflik sosial dan ketegangan antar kelompok yang seringkali berujung pada kekerasan komunal seperti konflik berbasis sara, intoleransi, dan diskriminasi terhadap kelompok agama, suku, atau ras tertentu juga memperlebar kesenjangan sosial dan memicu ketidakadilan dalam berbagai sektor seperti pendidikan dan pekerjaan. Dan itu polarisasi sosial dan politik dapat semakin mendalam, memecah belah masyarakat dan melemahkan konsili nasional. Oke. Di sini upaya menyelesaikan masalah akibat beragama tersebut yaitu adanya pendekatan komprehensif termasuk pendidikan yang mempromosikan toleransi dan pemahaman antar budaya. Nah, pemerintah perlu memperkuat pendekatan hukum yang adil dan memastikan tidak ada diskriminasi berdasarkan sara. Oke, terima kasih. Beri apresiasi dulu. Silakan duduk. Oke. Terakhir, siapa yang bisa membacakan kesimpulan kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan kita. Jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya slogan, akan tetapi mengajarkan kita bahwa perbedaan adalah fondasi bagi persatuan. Keberagaman adalah kekuatan Indonesia yang harus dijaga dan dihargai untuk memelihara harmoni dalam perbedaan untuk membangun masa depan yang lebih kuat dan inklusif. Oke, baik, terima kasih Mita atas pembacaan kesimpulan pada hari ini. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terakhir kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kedua kelas silakan dipimpin doa pulang. Dan sebelum pelajaran kita pada hari ini, mari kita doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
sudah partisipasi dan aktifnya pada pembelajaran pada hari ini. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum